Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat berjumpa kembali di channel Farming Day. Sore hari ini kita lagi santai, tidak ada kegiatan yang keluar, tidak ada kegiatan yang jauh dari rumah. Nah, untuk mengisi sore hari ini, saya tadi sebelum memasang video, saya juga sudah membuat atau menguliti cangkang kelapa ya. Jadi memang benar ya apa yang dikatakan oleh orang tua kita dulu, nenek moyang kita, bahwa kelapa ini hampir mirip seperti korma, dalam artian manfaatnya sangat banyak, mulai dari akar, kemudian batang, hingga daun, bahkan lidinya, bahkan buahnya, bahkan batang yang masih muda, bahkan manggarnya ya, itu tongkol buah yang masih muda, bahkan itu dijadikan makanan khas ya di Sunda, itu disebut humut kelapa. Itu luar biasa mahal dan enak sekali ya. Nah, dari sini saja kita bisa membuat banyak sekali kreasi, termasuk di bidang pertanian ya. Kalau Anda lihat di belakang saya, ini ya, ini sengaja saya simpan bukan tanpa tujuan. Saya simpan di polybag. Pertama, untuk mendapatkan kalium dari cangkang, dari lapukannya nanti ya. Jadi secara organik ya akan menjadi kalium. Setelah ia lapuk, ia terserap oleh jambunya. Jadi kebutuhan kalium bisa terpenuhi oleh dari cangkang kelapa ini. Kemudian saya juga memakainya sebagai peredam dari panas, dari penguapan ya. Supaya tidak terjadi penguapan hebat pada polybag ini, saya memakai ini ya, memakai cangkang kelapa. Kemudian kita juga di taman biasa membuat kokedama dari sini, dan sangat unik ya, cantik sekali. Kemudian kalau ditanam di tanah dan di pot yang agak besar, maka saya tidak menguliti seperti ini, tapi langsung saya simpan di bawah lubang tanam. Saya simpan saja gini. Nah, saya simpan di bawahnya, lalu setelah itu ditimbul dengan tanah ya. Kenapa? Pertama, untuk menyerap air, menyimpan air. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan unsur hara kalium nantinya setelah ia lapuk ya, secara organik dan alami. Nah, adapun yang saya buat sekarang bertujuan untuk direndam. Jadi ini yang akan saya rendam nanti. Jadi sebelum dijadikan media kokedama atau media di tabulan pot, nanti saya akan merendam dan mendapatkan sari-sarinya untuk saya siram ke pohon jambu yang akan dibuahkan. Oke. Setelah beberapa saat aplikasi ini, menurut pengalaman itu muncul bunga ya, kemudian kalau berbuah, buahnya besar ya, karena itu ada unsur kaliumnya. Nah ini, oke, kita lanjutkan saja karena jadi ini gratis, bahkan bisa dibilang ini hanya dijadikan kayu bakar ya. Jadi kita manfaatkan yang disebut orang ini sampah atau kayu bakar. Jadi kita manfaatkan, tidak sia-siakan.
Dan beberapa waktu yang lalu juga saya menjadikannya sebagai media untuk cangkokan, dan terbukti di belakang saya jambu gajah pekalongan yang besar itu terbukti cangkokannya itu mudah sekali berakar, dan akarnya itu full, luar biasa banyak. Nah, udah ya, tinggal robek-robek saja. Kemudian batoknya juga ya bermanfaat sekali dan pasti mengandung kalium loh. Nah, kalau dijadikan charcoal ataupun arang, dijadikan arang, maka itu lebih hebat lagi karena akan mengandung karbon, dan karbon sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dalam takaran tertentu, karbon itu sangat sekali vital ya, dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kita harus membuat lagi seperti ini karena tabula pot saya sudah banyak yang beli, jadi sekarang hampir habis ya. Maka saya akan menyajikan konten nanti di channel baru, di channel tabula pot jambu, dalam waktu mendatang insya Allah, mudah-mudahan tidak lama lagi. Jadi itu khusus untuk membahas tabula pot jambu dan tabula pot pohon buah yang lain. Oke. Nah, kita ingin juga mengadopsi cara-cara nenek moyang yang dulu. Jadi namanya orang Sunda, sejak dulu kalau punya pekarangan itu pasti difungsikan untuk menanam, baik itu pohon buah ataupun sayuran ya. Jadi karena orang itu senang ya, orang Sunda tuh senang sekali lalapan. Dan sekarang itu bukan hanya sekedar hobi menanam tanaman atau melihara ternak di pekarangan ya. Orang sekarang biasanya nyebutnya taman ya, kalau orang dulu biasanya pekarangan. Ini taman ini sebutnya juga pekarangan belakang ya, belakang rumah. Nah, jadi semua kulitnya termasuk yang kerasnya ini jangan dibuang. Adapun zat tanin yang biasa orang sering bilang itu mengganggu tanaman, memang benar ya. Tapi itu ya rasionya kecil menurut saya. Kalaupun ada tanin ya bisa kita cuci satu kali ya. Langsung kita bisa direbus atau direndam saja. Cara aplikasinya pun sangat mudah. Setelah direndam, kalau bisa juga pakai dekomposer, itu air rendamannya bisa langsung dipakai ya. Jadi satu gelas itu untuk 10 liter air disemprotkan, nanti pohonnya batangnya keras, dan kalau berbuah buahnya berat. Bahkan ada yang mengatakan kalium itu menambah rasa manis. Sebenarnya di belakang kamera ya ada tong isi 200 liter, itu juga sudah mengandung fosfat dan kalium, kemudian nitrogen, karena tong itu berisi kotoran hewan, yaitu dari kotoran kambing, domba kambing ya. Kemudian saya juga menambahkan di situ gedebok pisang, bonggol pisang bawah-bawahnya ya, termasuk gedeboknya juga saya tambahkan. Di situ juga saya tambahkan kokopit
maka itu tong itu sebenarnya sudah lengkap. Namun saya tidak sempat mendokumentasikannya, dan sekarang ada kesempatan ya, lagi santai. Ini cara buatnya sangat mudah dan ini gratis ya, modalnya gratis, tanpa modal, hanya modal kemauan, kerajinan. Modalnya waktu luang itu. Nah, seperti ini ya. Oke. Yang paling enak tuh yang baru dibuka ya, yang cangkangnya baru dibuka tuh lebih enak. Nah kalau yang udah lama seperti ini agak keras, harus direndam dulu sebentar, sekitar 20 menit baru bisa dirobek-robek. Ini ya, udah banyak nih. Tapi ini masih kurang karena saya membutuhkannya untuk juga nanti media tanam. Saya akan tanam di sini tabula potnya, jambu airnya saya 100 pot, jambu kristalnya rencana 50 pot. Kemudian saya tambah belimbing. Kenapa? Karena itu yang mudah dikerjakan ya oleh orang seperti saya yang punya pekerjaan lain di tempat yang lainnya. Bagi Anda yang punya pekerjaan ya santai, bisa ditambahkan dengan anggur ya. Saya juga akan tanam anggur. Ke depan kita siapkan dulu tempatnya, greenhouse minimalis saja di depan rumah. Ya. Oke. Setelah ini jadi, kita langsung simpan saja di sini ya. Ini sudah ada airnya ya. Dan untuk tanin saya tidak khawatir karena ini yang masih keras bisa kita rendam juga di sini. Untuk tanin saya tidak khawatir karena beberapa kali kering ya aplikasi ini, tidak ada pohon saya yang mati, tidak ada yang layu. Kecuali kalau saya pernah tuh menambahkan garam karena takarannya mungkin lebih, jadinya gosong. Nanti di video yang akan datang saya update tentang garam ini. Kenapa harus hati-hati? Karena banyak orang mengatakan dengan pemberian garam terhadap pohonnya bisa subur. Kita akan bahas nanti, karena ini pengalaman ya, bukan ngomong doang. Saya sudah mengalami ya. Oke, kita tambahkan airnya. Itu besok pagi bisa kita aplikasikan, kita semprotkan ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.